Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat pagi ini Ustadz ya. Alhamdulillah baik. Ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tentang tema apa Ustadz? Tentang masalah muhasabah. Tentang masalah muhasabah ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, kesempatan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan yang berguna sebagai bekal dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, yaitu kebahagiaan yang ada di akhirat. Karena kebahagiaan atau kehidupan yang ada di dunia itu bersifat sementara. Ma indakum yanfatu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu, maksudnya di dunia ini, sifatnya akan sirna, akan rusak. Kemudian apa yang ada di sisi Allah, itulah yang akan kekal. Kita sebagai orang yang kayes, sebagai orang yang cerdas, tentu akan memilih bagaimana kita nanti akan berbahagia pada kehidupan akhirat, kehidupan yang tidak ada batasnya. Tentu persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sewaktu kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kalau kita sia-siakan, berarti kita menggadaikan sesuatu yang sifatnya hanya sementara, tok ditukar dengan sesuatu yang kekal. Hal ini sesuatu yang tidak sebanding. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diberikan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri teladan yang baik bagi umat manusia. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas atau mengulangi tema, yakni tentang muhasabah, menghitung-hitung atau mengoreksi diri apa yang sudah kita lakukan selama ini. Banyak hal yang bisa kita bermuhasabah.
Di antaranya adalah yang pertama, muhasabah tentang niat. Jadi kita beramal, kita beribadah itu untuk siapa? Ini perlu kita bermuhasabah, mengoreksi diri. Karena berapa banyak amal yang tampak kelihatan indah di mata manusia, namun di mata Allah ini tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena niatnya itu terkotori, niatnya tercemari. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan amal berupa sholat, atau berinfak, atau berjuang. Tetapi apakah betul semua itu benar-benar hanya untuk Allah? Apa yang kita lakukan selama ini? Atau mungkin secara diam-diam kita berharap pujian dan pengakuan dari manusia. Ini sesuatu yang sangat tipis, kadang-kadang kita tidak merasakan. Karena hati itu adalah wilayah yang paling sunyi, sunyi senyap, tidak ada orang yang mengetahui. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita telah berbuat riya, minta dipuji oleh manusia. Di samping sunyi sekaligus paling berbahaya. Maka disinilah niat kita diuji. Jika niat kita rusak, tentu amal sebesar apapun itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena niatnya salah. Nabi dulu pernah menyebutkan ada 3 orang yang secara zahir, secara apa yang dilihat manusia, ini seolah-olah dia telah berbuat amal yang sangat baik. Tetapi di mata Allah, orang ini tidak ada apa-apanya. Dalam arti amalnya itu sia-sia, hapus. Nabi menyebutkan di antara yang pertama, ini ada orang yang berjuang di jalan Allah, sampai dia, orang-orang mengatakan bahwa ini sebagai seorang syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Ia banyak mengeluarkan, bersedekah, membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia mengajarkan, berdakwah kemana-mana. Tetapi Nabi bersabda bahwa 3 orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Ya karena tadi amal yang dilakukan itu untuk siapa dilakukan? Apakah untuk mengharapkan pujian daripada manusia atau mengharapkan pahala atau ridho dari Allah? Ini pentingnya kita bermuhasabah terhadap niat. Sebab innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya tidak lurus, maka amal itu menjadi tidak berpahala atau sia-sia. Sementara niat itu terletak di dalam hati. Sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat sunyi. Yang mengetahui hanyalah diri kita sendiri dan juga Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Tinggal kita berniat untuk mengharapkan ridho Allah atau mengharapkan pujian dari manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah, liya'budullah, mengabdi, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan di dalam melaksanakan agama itu. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu bermuhasabah juga dalam ketaatan. Taat kepada Allah. Sudahkah kita itu taat atau sekedar hanya sibuk? Ya. Karena begini, kesibukan itu seringkali menyamar sebagai ketaatan. Jadi sok sibuk lah, saya sedang ini, sedang dagang, sedang beraktivitas, sehingga sampai ibadahnya itu adalah teledor. Misalnya orang berdagang, pembelinya sangat banyak. Nah, seolah-olah kan sibuk dengan urusan dunia. Toh nanti harta yang saya peroleh saya gunakan untuk infak, untuk zakat dan lain sebagainya. Itu kan dalam rangka untuk menyamarkan. Lah sementara sholat itu sesuatu yang pokok. Akhirnya karena dagangannya laris, sholat asarnya mendekati maghrib. Jadi matahari sudah berada di ujung tanduk setan. Akhirnya dia sholatnya apa? Cepat-cepat. Tidak khusyuk, tidak tumak ninah. Ini gara-gara ada kesibukan. Aktivitas agama ini terasa ramai, namun kewajiban pokok kerap terabaikan. Ya. Kita merasa dekat dengan Allah, padahal kadang-kadang sholat masih lalai. Perintahnya ditunda-tunda, larangan masih dilanggar. Maka dalam hal ini muhasabah itu menuntut adanya kejujuran. Apakah kita benar-benar taat atau hanya sekedar melaksanakan rutinitas, atau sekedar hanya isqatul wajib, jadi menggugurkan kewajiban. Sholat itu kebutuhan, ya, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau butuh berarti dia akan memperhatikan waktu-waktu sholat. Orang itu akan tumak ninah, ya, untuk melaksanakan sholat, karena dia sedang butuh. Waktunya ditepati. Kalau bisa yang paling baik adalah afdholus sholata fi awali waktiha. Seutama-utama sholat, sholat yang paling afdhol, yang paling baik itulah di awal waktu. Di awal waktu yang dimaksud adalah bagaimana bisa berjamaah bersama dengan imam. Ya, itu yang paling afdhol. Dari sini maka kita diingatkan oleh Allah di surat Al-Hasr itu ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri, tiap-tiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Artinya kita harus berbekal, ya, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat, yang bekalnya harus memakai bekal yang membawa bekal yang banyak. Kalau bekal kita belum cukup, ya bisa jadi tidak bisa menghantarkan ke surga. Ini muhasabah tentang ketaatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah terhadap dosa. Ya. Manusia itu tidak bisa luput, tidak bisa lepas dari kesalahan.
baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Perlu kita sadari bahwa ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan ada titik hitam yang ada di dalam hatinya. Sekali dia berbuat dosa, ada titik hitam. Berbuat dosa lagi, ada titik hitam. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang kecil, jumlahnya banyak, maka hati itu akan terselimuti oleh titik hitam. Ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak. Bahkan ketika seseorang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, akan ada titik-titik hitam itu. Nah, yang namanya ron, itu kan noda-noda hitam. Kalau diibaratkan seperti mungkin kita berada di dalam kaca. Ya. Jadi kaca itu kalau tidak ada noda, itu kan bersih, ya, bening. Tetapi begitu ada titik-titik hitam yang menyelimuti kaca tersebut, maka kaca itu lama-lama menjadi buram. Cahaya, hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati manusia. Bahkan nanti suatu ketika kalau nodanya banyak, itu akan hatinya akan menjadi sakit. Ya. Fi qulubihim maradun. Ya. Di dalam hati mereka ada penyakit karena banyaknya noda-noda hitam. Ya. Banyaknya kanker yang ada dalam hati, ada penyakit-penyakitnya. Bahkan suatu ketika hati itu akan menjadi, setelah hatinya sakit, maka hatinya menjadi keras. Namanya qaswatul qulub, ya. Hatinya keras, faqasat qulubuhum. Ya. Hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras, tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima petunjuk. Maka jangan sampai kita itu meremehkan, ya, dosa-dosa kecil. Dosa tidak selalu datang dengan wajah besar dan menakutkan. Kadang ia sering hadir dalam bentuk ringan dan orang menganggap sesuatu hal yang biasa. Namun tadi dosa kecil yang terus dibiarkan itu akan menjadikan hati tadi menjadi sakit atau hatinya menjadi keras. Akhirnya jauh dari hidayah, karena hidayah tidak bisa masuk. Ya. Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Pasti akan diberikan balasan oleh Allah, diminta pertanggungan jawab. Kemudian yang keempat adalah muhasabah amanah. Ya. Beban yang akan ditanya oleh Allah nanti. Ya. Semua orang itu pasti memikul tanggung jawab. Semua orang pasti punya peran. Ingatlah bahwa yang namanya peran itu adalah amanah. Ya. Peran itu amanah. Setiap jabatan adalah ujian. Ya. Maka Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap kamu memiliki peran. Dan peran itu nanti akan menjadi amanah yang diminta tanggung jawab oleh Allah
di akhirat kelak nanti. Tidak mungkin manusia bisa lolos ya, dari apa yang ia lakukan. Semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya tidak luput dari pengawasan Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pasti akan dicatat. Ya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang keluar dari mulut manusia, melainkan di kanan kirinya akan ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Ini perlu kita bermuhasabah. Kalau kita diberikan amanat, diberikan peran, bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan amanah tadi kepada orang yang berhak menerimanya. Artinya apa? Berarti kita berbuat adil, ya. Karena Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, sementara masing-masing orang pasti akan diberikan peran oleh Allah di dunia ini. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak punya peran. Pasti punya peran. Lah, peran itu akan diminta tanggung jawab. Nah, saya kan bukan pejabat, ya. Saya kan bukan wakil rakyat. Tetap dia punya peran terhadap dirinya sendiri, ya, atau kepada keluarganya. Suami punya peran, kemudian istri punya peran. Orang itu bekerja untuk orang lain, ya. Misalnya menjadi buruh, ya. Itu juga punya peran dan nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Maka dengan adanya 4 poin tadi, bagaimana kita bisa bermuhasabah. Dari yang terakhir tadi tentang amanah, kita perlu bermuhasabah. Kemudian tentang dosa-dosa kecil, kita juga perlu bermuhasabah karena mungkin seseorang menganggap itu sesuatu yang remeh, ya. Kemudian tentang ketaatan kita kepada Allah, apakah betul-betul sudah menjadi kewajiban pokok atau belum. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan masalah niat. Untuk siapa kita beramal, untuk siapa kita berbuat. Ya, sementara itu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Di mana? Dari Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Pak Ustaz, ini mungkin dua tema. Ya. Yang saya tanyakan, Nabi Ibrahim jadi nabi itu kan tidak dinabikan oleh orang tuanya, maka tidak bisa menolong
orang tuanya yang berada di neraka. Tapi anak soleh itu yang mensolehkan orang tuanya. Jadi ada kiai yang berpendapat bahwa anak soleh tersebut akan bisa menolong orang tuanya yang berada di neraka. Mohon sarannya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sesuatu yang jangan sampai pernyataan ini dibenturkan. Ya. Itu sesuatu yang sebetulnya berbeda. Ya. Memang ada hadis bahwa yang termasuk hal-hal yang ada dalam hadis tadi yaitu awwalatin sholihin yad'ulahu, ya. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Ada 3 amal, ya. Salasun la yanfa'uhunna bihi amalun, ya. Ada 3 amal yang itu tidak akan berguna, ya, kecuali, ya, ada dikecualikan. Ya, salah satunya tadi awalatin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Terkait dengan hal ini perlu kita memberikan satu bentuk penjelasan, ya. Yang pertama adalah man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka amal itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang berbuat jahat adalah ya untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Itu juga hampir sama. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum, dan jika kamu berbuat jahat, ya, maka kejahatan ya kembali kepada dirinya sendiri tadi, dosanya maksudnya. Tentang masalah kekafiran tadi atau orang tuanya yang bukan Islam, ya, Nabi sendiri saja itu dilarang untuk mendoakan pamannya yang meninggal dunia, ya, dalam keadaan kafir, ya. Ini dilarang oleh Allah, ya. Di surat At-Taubah, ya, ayat 84 disebutkan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan. Lah sembahyang atau ibadah sholat jenazah itu kan isinya doa. Tidak boleh kita mensolatkan seseorang yang mati di antara mereka, ya. Wala takum ala qabri, dan juga tidak boleh kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Yang menjadi tekanan adalah apa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka itu telah kufur kepada Allah dan juga kufur kepada Rasul. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini Rasulullah saja dilarang untuk mendoakan orang yang terdekat. Yaitu siapa? Pamannya. Orang yang memiliki peran jasa yang luar biasa di dalam beliau menyebarkan
atau mendakwahkan agama Islam, tetapi dia masih dalam keadaan kafir. Ini dilarang. Dan Nabi juga tidak bisa memberikan petunjuk, karena petunjuk itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah ila man ahbabta, kepada orang yang engkau kasih, kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tentunya kalau digabungkan dengan ayat ini, yang berlaku doanya adalah doa ketika orang tuanya tadi dalam keadaan iman, ya, bukan dalam keadaan kafir. Maka doa-doa itu ya insya Allah, ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah doa anak yang soleh tadi. Ya, demikian. Ya, selanjutnya kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Ibu Mas Ria dari Tasikmalaya. Dari Ya. dulu saya ikut ngaji MTA dari 2016. Ya. Saya mau telepon tak pernah diangkat, baru sekarang alhamdulillah. Oh Ya, ya. silakan. Saya mau nanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Mas Ria. Ya, saya mendengarkannya madhab yang 4 ada yang membolehkan kirim pahala Al-Quran atau seperti tahlilan, tapi dari madhab yang 4 saya kebingungan, kan mengikuti dari MTA itu gak ada tahlilan, gak boleh mengirimkan pahala Al-Quran, tidak nyampe. Tapi madhab yang 4 ada yang membolehkan. Tapi saya yang mau ditanyain, kalau Nabi Muhammad itu pernah melakukan tahlilan atau kirim-kirim pahala gitu seperti ngaji Quran, yasinan yang seperti di daerah saya, apa aja ada ritual-ritual yasin yang di nomor satukan gitu. Saya mau tanyanya itu Nabi Muhammad pernah melakukan tahlilan dan muludan rajaban gitu yang digemari di daerah saya itu. Saya sendiri Ustadz di sini yang mengikuti MTA penuh cacian, penuh makian karena saya meninggalkan tahlilan, meninggalkan rajaban, meninggalkan muludan. Sendiri saya nggak ada teman satupun Ustadz. Minta solusi dan doa supaya saya bisa tegar gitu pikir saya dan istiqomah melakukan maupun meskipun sendirian gitu. Saya percaya ada Tuhan yang menolong meski sendiri. Penuh cacian makian saya mengikuti MTA dan kajian yang lainnya as-sunnah supaya saya tidak tergiur lagi ke belakang gitu. Minta doanya dan penjelasannya itu Ustadz. Cukup segitu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau dijelaskan, diterangkan akan memakan waktu yang panjang sebenarnya kalau sampai detail. Ya, perlu Bapak Ibu pahami bahwa MTA ini adalah satu majelis, ya, atau tempat duduk yang mempelajari Al-Quran. Lah, Al-Quran dipelajari lewat tafsir-tafsir yang muktabaroh, tafsir yang muktabar, ya. Jadi kita belajar dari sumbernya, belajar dari Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan perintahnya hanya ada 2, sebagaimana yang Al-Ustadz sering sampaikan, if'al la taf'al, kerjakan atau jangan kamu kerjakan. Kita melakukan atau tidak melakukan itu dasarnya adalah karena ilmu.
bukan karena banyaknya orang yang melakukan, dengan dalil wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan jangan kamu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang kamu itu tidak mengetahui tentang ilmunya. Lah, ilmu yang dimaksud di surat Al-Isra ayat 36 tadi yang sudah saya baca tadi adalah ma laisa laka bihi ilm. Ilmu yang dimaksud adalah dalil. Kaidah dalam usul fikih dikatakan tentang urusan ibadah, ya, itu kita hanya mengikut al aslu fil ibadati al-ittiba. Dalam urusan ibadah kita itu hanya mencontoh, mengikut. Lah, mengikut siapa? Ya mengikut Nabi. Yang Nabi itu dijadikan sebagai uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang paling baik. Lah, kemudian Al-Quran ini kan sudah sempurna. Kita tidak boleh nambah-nambahi hukum atau membuat ketetapan baru, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah kusempurnakan Islam tadi sebagai agamamu. Dan ini semua sudah diridhoi oleh Allah, ya. Maka dalam melaksanakan dalil tadi, ya kita hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Dan Quran sendiri sudah dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, apalagi di zaman sekarang, ya, dengan teknologi yang maju kita mudah untuk mempelajari Al-Quran, baik dari segi asbabun nuzul atau hadis ada asbabul wurud, ini sudah dimudahkan. Maka ada ayat yang menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka dari sini kita bukan menjadi aliran tertentu atau mazhab tertentu, bukan. Tetapi kita berusaha untuk mengamalkan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentang hal-hal yang berbeda, ya silahkan, ya. Kita berprasangka baik. Misalnya tadi disebutkan ada istilahnya yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. Nah, selama kita belum mengetahui dalilnya, kita tidak akan melaksanakan. Bukan berarti melarang orang lain, tidak. Karena nanti di hadapan Allah kita akan ditanya masing-masing, ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lah, bagimu ya amalmu, ya. Bagiku ya amalku, ya. Bagi kami amalan-amalan kami, dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Ini hal yang sudah ada sejak zaman dulu, ya. Yang namanya perbedaan-perbedaan itu sudah ada sejak zaman dulu. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai. Termasuk masalah Yasin, ini sudah disebutkan, MTA sudah menerbitkan brosur tentang fadilah surat Yasin, ya. Nah, kenapa kita tidak melaksanakan yasinan yang sebagaimana orang lakukan itu? Karena kita belum tahu dalilnya. Karena yang kita ketahui, dalil-dalil yang ada itu banyak yang sifatnya atau derajat hadisnya itu dhaif. Nah, yang kita kerjakan sebagai dasar hukum adalah hadis-hadis yang sahih dalam urusan masalah ibadah ini, ya.
Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Zain dari Tanggamus Ustadz. Ustadz, apakah sholat tahajud itu bisa dilakukan secara berjamaah dan apakah ada tuntunannya Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya. Tentang masalah sholat tahajud, ini asalnya adalah sholat yang dilakukan dengan sendirian, sholat munfarid. Nah, bukan sholat yang harus dilakukan secara berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat apalagi yang sifatnya berjamaah, atau mungkin sholat pada waktu bulan Ramadan itu ada namanya sholat taraweh. Jadi asalnya adalah munfarid, ya. Maka kita melaksanakan ya secara munfarid sebagaimana hukum asalnya tadi. Memang ada satu waqiah, ya, ada satu kejadian. Jadi Ibnu Abbas itu pernah bermalam di rumah Rasulullah, ya, karena punya bibi yang namanya Maimunah, ya. Ketika Ibnu Abbas tadi bermalam di rumah Rasulullah, ini Rasulullah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, karena bagi Rasul ini sholat tahajud adalah satu bentuk kewajiban, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ini bagi Rasul tahajud adalah menjadi kewajiban. Sementara bagi umatnya itu sunnah, ya, bukan kewajiban, sunnah. Sunnah yang baik yang bisa dikerjakan. Ketika itu Ibnu Abbas bermakmum kepada Rasulullah, ya. Awalnya di sebelah kiri, kemudian Rasulullah menempatkan di sebelah kanan, ya. Itu tata cara bagaimana sholat berjamaah, tetapi ini bukan merupakan satu bentuk perintah yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian terus dipublish, dipublikasikan, itu bukan, ya. Sehingga ini bukan menjadi satu bentuk dalil bahwa sholat tahajud itu boleh dilakukan dengan cara berjamaah. Ya, kita kembalikan kepada hukum asal bahwa sholat tahajud itu sholat yang dilakukan dengan sendiri-sendiri. Termasuk misalnya sebagai contoh lain adalah sholat yang dikerjakan pada saat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Setelah tawaf, itu kan disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu walaupun banyak orang ya tetap dilaksanakan sendiri-sendiri. Sebagaimana sholat sunnah rawatib itu juga dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ini sebagai hukum asalnya seperti itu yang kita pahami, ya. Ya, pertanyaan terakhir tadi sekaligus penutup Ustadz pada Fajar kali ini. Terima kasih atas tausiahnya tadi awal terkait muhasabah. Semoga dapat menjadikan bekal kita Ustadz untuk menghadapi ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.